Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifania Kamila dengan NIM 25030174188 dari kelas PM 2025F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi geometri pada subbab 6, yaitu pada teorema 6.8 dan juga teorema 6.9. Baik, di sini kita akan membahas definisi 6.1, yaitu tentang sudut eksterior. Pada definisi 6.1 itu berbunyi, jika B terletak antara A dan E, maka sudut CBE adalah sudut eksterior segitiga BAC. Nah, di sini diberikan ilustrasi segitiga ABC dengan sinar garis E. Lalu sudut CBE itu adalah eksterior dari segitiga ABC. Jadi sudut ini itu berada di luar segitiga A, B, dan C. Nah, menurut postulat 13 yaitu tentang penjumlahan sudut, jika D adalah titik pada interior sudut BAC, maka besaran sudut BAC itu sama dengan besaran sudut BAD ditambah besaran sudut BAC. Nah, di sini kita diketahui bahwa D ini adalah interior pada sudut BAC. Jadi D ini berada pada sudut BAC. Nah, lalu menurut definisi A lebih besar dari B dan juga A lebih kecil dari B mengakibatkan besaran sudut BAC itu lebih besar dari besaran sudut BAD, besaran sudut BAC lebih besar dari besaran sudut DAC, besaran sudut BAD lebih kecil dari besaran sudut BAC, dan juga besaran sudut DAC lebih kecil dari besaran sudut BAC. Selanjutnya kita akan masuk pada definisi 6.2, yaitu tentang jarak antara garis dan titik. Pada definisi 6.2 ini berbunyi, jarak antara garis dan titik yang tidak pada garis itu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis itu. Jarak antara garis dan titik pada garis itu adalah 0. Nah, di sini kita ilustrasikan yang dimana kita mempunyai garis L, lalu sebarang titik P, lalu kita tarik garis dari P ke Q, ini adalah jarak. Jadi titik Q ini itu adalah titik potong dan juga PQ ini tegak lurus dengan garis L. Baik, selanjutnya ada definisi 6.3, yaitu tentang garis tinggi segitiga. Pada definisi 6.3 ini berbunyi, garis tinggi sebuah segitiga adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik sudut segitiga dengan sisi depannya. Nah, di sini diberikan ilustrasi ada segitiga ABC, lalu di sini kita berikan garis ataupun titik D yang dimana dia menghubungkan titik sudut segitiga dengan sisi depannya. Nah, di sini kan dia tegak, tadi kan di sini diberitahu bahwa ruas garisnya itu tegak lurus. Lalu di sini kan D ini dengan garis AC ini dia tegak lurus. Lalu selanjutnya pada definisi 6.4, yaitu tentang garis-garis konkuren, titik-titik konkurensi. Pada definisi 6.4 ini berbunyi, dua atau lebih garis-garis disebut konkuren jika dan hanya jika garis-garis tersebut melalui satu titik dan titik-titik persekutuan itu disebut konkurensi. Nah, di sini diberikan ilustrasi seperti ini yang dimana ada segitiga A, B, C, lalu di sini O ini dia menjadi titik persekutuan. Baik, yang pertama yaitu ada teorema 6.8. Pada teorema 6.8 ini berbunyi, jika dua sisi dalam satu segitiga berturut-turut kongruen dengan dua sisi segitiga kedua, dan sudut apit dari segitiga pertama itu lebih besar dari sudut apit segitiga kedua, maka sisi di depan segitiga pertama lebih panjang dari sisi di depan segitiga kedua. Nah, di sini diketahui segitiga ABC dan juga segitiga DEF dengan AB sama dengan BE, AC sama dengan DF, besaran sudut A itu lebih besar dari besaran sudut D. Nah, di sini diilustrasikan seperti ini, yang dimana di sini ada segitiga ada segitiga ABC dan juga segitiga DEF yang dimana AB ini itu sama besarnya dengan DE.
Dan juga AC itu sama panjang dengan DF. Maka pada sudut ini, sudut A itu lebih besar dari sudut D. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa BC itu lebih besar dari EF. Jadi di sini kita akan mengonstruksi sudut. Ada sinar aki sedemikian sehingga itu sudut QAC kongruen dengan sudut EDF. Jadi sudut QAC ini kita kan tadi mengonstruksi sinar garis di sini ya, sinar garis Q. Sedemikian sehingga sudut QAC ini, sudut ini itu kongruen dengan sudut EDF. Nah, lalu AK kita menurut teorema penempatan titik, kita dapat memilih titik K yang dimana titik K ini dia berada pada sinar garis aki. Jadi sinar garis aki ini kita memberi titik, penempatan titik di sini itu kita namai dengan K, yang dimana AK ini, AK dan juga DE itu sama, sehingga dapat diperoleh bahwa AC ini sama dengan DF. Jadi pada segitiga AKC itu kongruen dengan segitiga DEF. Itu menurut sisi sudut sisi. Baik, selanjutnya bagi segitiga BAK dan dimisalkan itu M ini adalah titik potong garis bagi titik M ini itu adalah titik potong garis bagi segitiga BAK dan juga garis BC. Jadi M ini berada di garis BC. Lalu ilustrasinya seperti ini, yang dimana tadi itu kan karena AK ini kan tadi sama dengan DE, lalu DE itu sama dengan AB, maka AK itu sama dengan AB. Lalu dengan sisi sudut sisi, maka segitiga AKM ini itu kongruen dengan segitiga ABM. Jadi kedua segitiga ini dia itu kongruen. Nah, maka akibatnya MK ini sama dengan MB, mana MK ini sama dengan MB. Lalu perhatikan segitiga CMK. Jadi segitiga yang ini yang kecil CMK menurut teorema ketidaksamaan segitiga itu diperoleh CM plus MK. Jadi CM ini plus MK, CM plus MK ini itu lebih kecil dari CK. Dengan substitusi CM plus MB itu lebih besar CK. Nah, karena tadi itu CK itu sama dengan EF, jadi CK ini tadi yang di awal CK kan tadi sama dengan EF dengan bagian bersesuaian, dan juga CM ini ditambah dengan MB itu sama dengan BC. Ini kan BC. Nah, ini jadi CM plus MB ini sama dengan BC. Dengan substitusi maka BC lebih besar dari EF. Jadi BC ini segitiga sisi BC ini itu lebih besar dari sisi EF. Baik, selanjutnya kita masuk pada teorema 6.9. Pada teorema 6.9 ini berbunyi jika dua sisi dari sebuah segitiga kongruen berturut-turut dengan dua sisi dari segitiga kedua, dan sisi ketiga dari segitiga pertama lebih panjang dari sisi ketiga dari segitiga kedua, maka sudut apit dari segitiga pertama itu lebih besar dari sudut apit segitiga kedua. Nah, di sini kita ilustrasikan seperti ini, yang dimana sisi yang pertama jadi ini kongruen dengan ini kongruen dengan ini. Nah, jadi sisi AB itu kongruen dengan sisi DE, dan juga sisi AC itu sama dengan sisi DF. Nah, kita akan di sini kan diketahui segitiga ABC dan juga segitiga DEF itu dengan AB sama dengan DE, AC sama dengan DF, maka BC ini, garis ini
sisi yang ketiga itu lebih besar dari sisi ketiga segitiga kedua. Lalu kita akan membuktikan bahwa besaran sudut BAC itu lebih besar dari besaran sudut DEF. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan yang pertama. Buktinya yaitu hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, besaran sudut BAC itu lebih kecil dari besaran sudut EDF. Kemungkinan yang kedua yaitu besaran sudut BAC itu sama dengan besaran sudut EDF. Lalu kemungkinan yang ketiga yaitu besaran sudut BAC lebih besar dari besaran sudut EDF. Baik, untuk yang pertama yaitu kemungkinan yang pertama yaitu besaran sudut BAC lebih kecil dari besaran sudut EDF. Nah, jadi menurut teorema 6.8, jika dua sisi sama dan sudut apit lebih kecil, maka sisi di depannya lebih kecil. Nah, tadi kan sudah diketahui di awal bahwa AB sama dengan ED, EDE, AC sama dengan DF, maka sudut BAC lebih kecil dari sudut EDF. Nah, maka BC itu lebih kecil dari EF. Jadi pada BC lebih kecil dari EF ini, dia bertentangan dengan yang tadi diketahui bahwa BC ini lebih besar dari EF. Jadi dia kontradiksi. Lalu kemungkinan yang kedua yaitu besaran sudut BAC sama dengan besaran sudut EDF. Nah, jika AB sama dengan DE, AC sama dengan DF, lalu besaran sudut BAC sama dengan besaran sudut EDF, maka segitiga BAC itu kongruen dengan segitiga DEF. Ini menurut sisi sudut sisi. Sehingga BC ini akibatnya itu BC sama dengan BF. Jadi dia bertentangan juga dengan yang tadi diketahui bahwa BC itu lebih besar dari EF. Maka kemungkinan yang benar yaitu ada di kemungkinan yang ketiga, yaitu besaran sudut BAC itu lebih besar dari besaran sudut EDF. Segitu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.